Pernah kamu merasa, meskipun kamu sudah berusaha sekeras mungkin, hidupmu tetap terasa kosong? Kamu sudah mencoba jadi orang baik, kamu sudah bekerja keras, kamu bahkan berusaha jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi entah kenapa, setiap kali kamu berusaha berhasil satu hal, selalu saja muncul satu perasaan yang sama. Aku masih kurang. Dan tanpa sadar, kamu mulai membenci dirimu sendiri. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tidak pernah cukup bahkan di matamu sendiri. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Itu slogan yang seperti mantra zaman modern. Di mana-mana orang menyebutkan kata-kata, jadilah versi terbaik dirimu. Semua motivator, influencer, bahkan teman-temanmu mungkin pernah mengucapkannya. Tapi jarang sekali ada yang mempertanyakan, apa sih sebenarnya arti dari kalimat itu? Apakah menjadi versi terbaik berarti terus memperbaiki diri tanpa henti? Atau malah kita sedang memperbudak diri sendiri dengan tuntutan yang tidak pernah selesai? Dunia sekarang seolah menanamkan ide bahwa kalau kamu tidak berkembang setiap hari, kamu akan tertinggal. Kalau kamu tidak produktif, kamu gagal. Kalau kamu tidak punya tujuan yang besar, kamu tidak berarti apa-apa. Tapi pernah kamu bertanya, sampai kapan aku harus mengejar versi terbaik itu? Karena kalau kamu jujur pada dirimu, setiap kali kamu berhasil naik satu level, kamu langsung melihat ada level lain yang lebih tinggi. Dan itu tidak akan pernah selesai. Kita hidup dalam perlombaan tanpa garis, di mana tidak ada pemenang sejati, karena semua orang sibuk membuktikan bahwa dirinya cukup baik, bahkan kepada orang yang tidak peduli. Dulu kata berubah berarti menjadi lebih bijak. Sekarang, kata itu berarti mengejar validasi. Kita tidak lagi belajar tentang ingin tahu, tapi karena takut tertinggal. Kita tidak lagi berusaha karena ingin berkembang, tapi karena takut kalah. Dan tanpa sadar, slogan jadi versi terbaik dirimu bukan lagi motivasi, tapi tekanan yang memperbudak jiwamu. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi bagaimana aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku, tapi apakah aku benar-benar butuh menjadi versi terbaik itu? Karena bisa jadi, justru dengan terus mencoba menjadi lebih baik, kita kehilangan satu hal yang paling berharga, menjadi diri kita sendiri. Kamu pernah merasa hidupmu seperti melomba maraton, tapi kamu bahkan tidak tahu sedang berlomba dengan siapa. Setiap kali kamu membuka media sosial, kamu melihat orang-orang seumuranmu sudah sampai jauh di depan. Ada yang sudah punya rumah, ada yang sukses di karirnya, ada yang keliling dunia, dan ya entah kenapa kamu merasa sedang ketinggalan. Padahal kamu tidak tahu kemana sebenarnya mereka semua sedang menuju. Dunia modern menanamkan keyakinan aneh. Kalau kamu berhenti sejenak, kamu gagal. Kalau kamu tidak produktif, kamu malas. Tapi tidak ada yang pernah bilang bahwa mungkin kamu cuma lelah. Kita hidup dalam generasi yang membombardir oleh motivasi palsu, di mana healing diubah menjadi konten, dan berjuang diubah menjadi branding. Setiap orang terlihat sibuk, tapi tidak semua tahu apa yang sebenarnya mereka kejar. Kita dikejar oleh perbandingan, bukan oleh tujuan. Kita ingin berhasil, tapi tidak tahu definisi berhasil versi kita sendiri. Kita juga ingin bahagia, tapi bahkan lupa bagaimana caranya menikmati setiap momen kecil. Dalam kebingungan itu semua, muncul rasa cemas yang halus, rasa takut tertinggal, rasa bersalah kalau istirahat, rasa malu kalau belum punya pencapaian. Semua itu membuat kita terus bergerak, bukan karena kita tidak tahu arah, melainkan kita takut diam di satu tempat. Hidup kita mulai seperti treadmill, terlihat sibuk tapi sebenarnya tidak bergerak kemana-mana.
Kita terus mengejar yang namanya validasi, terus menilai diri dari ukuran yang bukan milik kita. Tapi perlahan, kita mulai kehilangan kemampuan untuk diam, untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang aku mau? Karena mungkin alasan kenapa kita terus kehilangan arah bukan karena kita tidak punya tujuan, tapi karena kita tidak pernah benar-benar mengenali diri sendiri. Sebelum kita tahu kemana harus melangkah, kita harus tahu dulu siapa yang sebenar-benarnya sedang melangkah. Kadang, alasan kenapa kita tidak maju bukan karena kita tidak cukup pintar, tapi karena kita terlalu takut mengakui kita sangatlah bodoh. Kita lebih memilih merasa tahu segalanya daripada menerima kenyataan bahwa selama ini kita cuma berjalan dalam lingkaran. Ada bentuk kebodohan yang paling berbahaya, yaitu ketika seseorang merasa sudah mengerti akan hidup, padahal dia bahkan belum memulai benar-benar menjalaninya. Kita membaca banyak buku motivasi, menonton video tentang kesuksesan, tapi jarang sekali bertanya pada diri sendiri. Kita sering menipu diri dengan kesibukan karena merasa sibuk itu artinya berkembang. Padahal banyak orang hanya sibuk melarikan diri dari ketakutan terbesar mereka, yaitu berhadapan dengan diri mereka sendiri. Kita takut mengakui bahwa kita tidak punya arah. Kita takut mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang kita mau. Kita takut terlihat bodoh. Tapi ironinya, justru dari pengakuan itulah proses belajar dimulai. Saat kamu berani berkata, aku belum tahu apa-apa, disitulah ruang kosong dalam dirimu mulai terbuka. Ruang kosong itu bukan kelemahan, itu adalah undangan untuk tumbuh. Garis bawahi, itu adalah undangan untuk tumbuh. Sebab, kalau kamu masih penuh dengan aku tahu, tidak akan ada ruang bagi pengetahuan baru untuk masuk. Dan di titik itu, kamu mulai belajar hal penting, bahwa menjadi pintar bukan berarti tahu segalanya, tapi tahu bahwa kamu masih harus terus belajar. Setelah kamu bisa mengakui kebodohanmu, barulah kamu bisa menemukan kejujuran, arah, dan akhirnya pemahaman. Dunia hari ini mengajarkan kita untuk cepat kaya, cepat paham, dan ya cepat sukses. Tapi di balik itu semua, ada jebakan besar. Kita mulai belajar hanya untuk mengejar hasil, bukan untuk memahami. Dan disitulah otak kita mulai membusuk perlahan. Kita sering merasa pintar karena tahu banyak, tapi hanya di permukaannya saja. Kita tahu apa, tapi tidak tahu mengapa. Kita bisa mengutip teori, tapi tidak bisa menjelaskan maknanya dalam kehidupan nyata. Itulah bedanya orang yang tahu cepat dan orang yang belajar dalam. Belajar bukan tentang berapa cepat kamu menyerap sesuatu, tapi seberapa dalam kamu mengizinkan sesuatu itu mengubah dirimu. Orang yang belajar dengan cepat akan segera lupa, tapi orang yang belajar dengan dalam akan berubah, bahkan tanpa dia sadari. Setiap kali kamu memahami sesuatu dengan sungguh-sungguh, otakmu tidak hanya menyimpan informasi baru, tapi juga membentuk identitas baru. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelum kamu belajar hal itu. Itulah kenapa proses belajar sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan kadang keheningan. Belajar bukanlah proses mengumpulkan pengetahuan, tapi perjalanan menuju kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu tidak pernah datang kepada orang yang terburu-buru. Ia datang kepada mereka yang berani, baik itu berani berhenti, berani merenung, dan menyelami makna di balik setiap pengalaman mereka. Jadi, kalau kamu ingin benar-benar cepat dalam belajar, belajarlah dengan tenang. Karena dalam ketenangan, otakmu berhenti mengejar dan mulai memahami. Dan ketika kamu mulai memahami, kecepatan tak lagi penting. Yang penting hanyalah kedalaman. Dunia ini berisik. Semua orang berlomba menjadi yang paling cepat, paling kaya, paling hebat.
Tapi di antara semua kebisingan itu, mungkin kamu hanya diam, hanya ingin diam. Mungkin kamu hanya ingin tahu apa sih sebenarnya makna dari semua ini. Kadang satu-satunya langkah maju yang kamu butuhkan adalah berhenti sejenak. Berhenti untuk berpikir, berhenti untuk merasa, berhenti untuk mendengar dirimu sendiri. Karena dari keheningan itulah lahir semua langkah yang benar. Dunia mungkin akan menertawakanmu karena kamu tidak terburu-buru. Tapi orang yang benar-benar paham akan hidup tidak ikut lomba yang bahkan tidak tahu tujuannya. Mereka berjalan dengan sadar, dengan arah yang mereka pilih sendiri. Jadi mulai hari ini, jangan terburu-buru menjadi versi terbaik dirimu. Jadilah versi paling sadar dari dirimu. Karena dari kesadaran, lahirlah pemahaman. Dan dari pemahaman, lahir kehidupan yang sebenarnya. Jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol like agar algoritma tahu bahwa kamu masih peduli dengan kedalaman. Klik subscribe karena di kanal ini kita tidak hanya bicara tentang motivasi, tapi tentang makna hidup yang sesungguhnya. Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu tahu sedang kehilangan arah. Mungkin kata-kata sederhana ini adalah hal kecil yang bisa menuntunnya pulang. See you in the next video. Bye-bye.